Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to tutorial AutoCAD Basic to Intermediate. Di video tutorial kali ini, aku bakal membahas tentang dimension dan annotation. Oke, yang pertama, dimension itu ada beberapa macam. Kita bisa lihat di bagian dimension di menu bar. Yang paling sering dipakai itu linear, line, arc length. Kalau ordinate itu agak jarang ya, jarang dipakai. Terus radius, ada juga joget, tapi joget ini juga jarang dipakai. Terus ada juga diameter, angular, sama continue. Itu yang paling sering dipakai ya. Oke. Langkah selanjutnya, sebelum kita membuat dimension, kita harus atur dulu nih style dimension kita. Caranya dengan ketik D, enter. Lalu akan muncul dim style manager seperti ini. Nah, ini standar ini adalah bawaan dari AutoCAD-nya. Kita bisa bikin baru dengan cara ketik new. Nah, di sini kita bisa kasih namanya. Misalnya aku contoh kasih nama skala 1/100. Continue. Lalu dia akan muncul lagi sebuah kotak. Nah, di sini kita bisa atur dari menu line ya. Oke. Nah, yang harus kita perhatiin ini dari menu line ini adalah ini 3 ya yang harus kita perhatiin. 1, dimension line, bagian sini dimension line, ada extension line, ada extend beyond dim line. Nah, dimension lines itu kalau kita lihat ini di sebelah kanan kita, ini yang panah dari ujung panah ke ujung panah yang warna coklat itu adalah namanya dimension line. Nah, kemudian ada juga yang namanya extension line. Nah, kalau extension line ini itu adalah yang dari panah ke bawah, yang putus-putus ini dari panah ke bawah, kiri kanan ini, itu namanya extension line. Nah, kemudian satu lagi ada extend beyond dim line. Nah, extend beyond dim line ini adalah yang dari panah ke atas. Nah, itu namanya extend beyond dim line. Oke. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa atur warnanya sesuai keinginan kalian. Di sini yang aku gunain biasanya warna 15 untuk dim line-nya. Untuk jenis garisnya sendiri aku pakainya continuous. Oke, untuk extension line-nya di sini aku juga pakai warna 8. Dan untuk tipe garisnya aku pakai putus-putus kayak gini. Oke. Nah, untuk skala 1/100 extend beyond line-nya kita pakai 0,2 aja. Kemudian kita atur di bagian simbol and arrow. Nah, untuk simbol and arrow, di sini kalian bisa atur kalian ini mau sukanya panah atau apa. Kalau aku di sini menggunakan panah kan. Tapi kalian bisa juga atur menggunakan dot atau menggunakan kotak, itu terserah kalian suka-suka. Oke. Di sini aku pakainya close file, semuanya kita atur di bagian first, second, dan leader. Nah, selanjutnya di sini yang harus kita atur lagi ini adalah row size. Nah, untuk row size kita coba dulu untuk 0,2 kali ya, untuk skala 100. Nah, ini kita samain aja 0,2. Kemudian lanjut di teks. Nah, untuk teks sendiri, sebaiknya disarankan kita itu membuat teks style sendiri dengan cara klik yang 3 titik ini. Nah, di sini kita bikin lagi baru, style baru, misalnya di sini style 1 atau apapun namanya. Nah, di sini aku biasanya pakai teksnya, style 1, di sini aku biasanya pakai jenis fontnya simplex dengan ukuran, kalau skala 100 itu ukuran teksnya 0,2. Dan width factor-nya 0,8. Lalu kita set current, yes, kemudian di close. Nah, untuk selanjutnya, kita ganti ini text style-nya sesuai yang udah kita buat. Tadi kita buat dengan nama style 1. Nah, untuk warnanya juga bisa kalian atur. Di sini aku menggunakan warna white untuk teks. Nah, selanjutnya,
yang harus kita atur lagi adalah ini, text placement. Jadi, text placement itu kalau misalnya kita center pilihnya, jadi teksnya bakal kayak gini contohnya, bakal di tengah-tengah garis. Tapi aku di sini biasanya menggunakan above, jadi di atas garisnya. Kayak gini nih, di atas garis. Nah, ini yang horizontalnya kita biarin aja jadi center. Kemudian offset from dim line-nya di sini aku pakai 0,2 disamain sama tinggi teksnya. Atau 0,1 deh. Nah, terus untuk text alignment-nya di sini aku pakai align with dimension line. Jadi kalau ininya objeknya kayak gini, teksnya ngikutin bentuknya gitu. Lalu di sini kita bisa atur lagi di bagian primary unit. Ini untuk precision-nya, desimalnya berapa angka di belakang koma. Biasanya sih aku pakai 2 angka di belakang koma. Kemudian kita bisa langsung oke aja. Kemudian kita set current, lalu close. Oke, kita ambil contoh, ada sebuah gambar tipikal, kita bakal bikin dimensionnya. Yang pertama, di sini dimension kita pakainya untuk yang objeknya lurus itu kita pakainya linear. Nah, untuk perintah cepatnya kita bisa ketik DLI, enter. Kemudian kita klik nih titik-titiknya yang mau kita kasih dimensi. Kita tarik ke atas. Nah, buat perintah selanjutnya kita bisa ketik DLI lagi, diulangi dengan langkah yang sama, atau bisa kita dengan cara ketik dimcon, CONT, atau dim continue. Jadi dia akan terus ngikutin, jadi kita nggak perlu melakukan perintah secara berulang-ulang. Kayak gini. Kita klik, nah ini contohnya. Kemudian kita ketik lagi dimline untuk bagian atasnya. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk settingan dimensionnya tadi udah sesuai sama apa yang kita mau. Tadi kita juga udah belajar tentang dimline ya, dim linear. Nah, di sini kita bakal coba dim ali. Nah, kalau dim ali itu untuk objeknya yang miring kayak gini. Nah, ini yang miring kayak gini bisa kita kasih ukuran nih. Misalnya pengen tahu ini berapa panjangnya gitu. Nah, kayak gini. Ini untuk dim ali. Nah, lanjut kita juga di sini kalau arch itu bisa juga nih. Ini kan ada arch nih. Nah, ini bisa kita klik arch-nya, terus dia akan langsung muncul. Kemudian di sini juga ada yang namanya radius. Nah, kalau arch juga ini kan ada radiusnya ya. Ini juga bisa kita klik biar tahu ini tuh radiusnya berapa gitu. Nah, gitu. Jadi kalau radius itu berlaku untuk circle, pokoknya apapun yang ada lengkungnya. Oke. Selanjutnya di sini ada juga diameter, selain radius ada juga diameter. Kita bisa klik nih circle-nya. Nah, buat tahu berapa diameter si circle ini, si arch ini. Nah, ini. Diameter 5,4 dengan radius 2,82. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya angular. Angular itu untuk mengukur sudut. Nah, misalnya ini aku pengen tahu nih ini berapa sudutnya. Kita bisa klik ini yang garis lurus, kemudian klik yang garis miring. Nah, kita tahu nih kalau ini kemiringannya 117 derajat. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada dim continue. Nah, kalau dim continue itu yang tadi ya. Jadi untuk tidak mengulangi perintah yang sama gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung klik nih dari sini dimension, terus dim continue. Nah, jadi dia tuh akan ngelink ke tempat terakhir kita yang penggunaan dimension terakhir kita gitu. Jadi udah otomatis kayak gitu. Nah, itu untuk jenis-jenis dimension dan untuk mengatur dimension style. Selanjutnya bisa kalian explore lagi. Kalau kita makin sering menggunakan AutoCAD, insya Allah semakin mahir. Oke, untuk selanjutnya, di sini kita langsung masuk aja ke annotation. Annotation ini untuk memberikan keterangan seperti teks, membuat teks, seperti itu. Nah, di sini untuk mengatur teks sendiri, kita bisa ketik ST, enter. Nah,
sebaiknya sih setiap setiap kita mau membuat teks, kita harus membuat teks stylenya sendiri gitu. Setiap ukuran teks yang berbeda gitu, biar ngaturnya gampang gitu. Nah, di sini kita bisa ketik new. Di sini misalnya skala 100. Skala 100. Oke. Nah, di sini kita bisa rubah jenis fontnya. Di sini biasanya aku menggunakan simplex, tinggal cari aja kalau kalian mau font yang lain. Terus di sini untuk skala 100 itu tinggi teksnya biasanya aku pakai 0,2 ya. Dan di sini width factor-nya aku pakai 0,8. Oke, jadi ini sama aja sama ngatur dimension waktu pas bikin ngatur style text pas bagian ngatur dimensi ya. Bagian ngatur dimension. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita bisa langsung set current aja. Kemudian kita close. Nah, sekarang kita masuk untuk memberikan keterangan. Nah, untuk memberikan keterangan, di sini kita bisa masukin perintahnya menggunakan LE. Kita munculin dulu garisnya. LE enter. Kemudian kita klik yang mana yang mau kita kasih keterangan. Nah, ini untuk panahnya dulu, kita masukin panahnya dulu. Kita atur-atur. Nah, ini bisa kita ketik LL lagi. Nah, ini kalau untuk ini kurang panjang misalnya, garisnya kurang panjang, bisa kita stretch ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin teksnya, T, enter. Kemudian kita klik. Nah, untuk tinggi teksnya kan tadi kita udah atur di bagian tekstil, jadi kita nggak usah ngatur tinggi lagi. Di sini kita tinggal masukin aja keterangannya. Misalnya, learn concrete. Dan concrete. Nah, ini kita bisa rapihin dulu nih, pas-pasin gitu. Nah, ini kan nabrak nih, kita panjangin lagi, kita stretch, S, enter, select, kemudian kita stretch. Nah, kemudian teksnya bisa kita copy aja langsung ke bawah. Kita copy teksnya ke bawah, CO, enter. Oke. Nah, terus kita edit teks ini bisa kita dengan cara klik 2 kali atau bisa kita ketik edit. Enter. Klik. Nah, ini learn concrete misalnya saluran U-ditch. Oke. Nah, ini contohnya memberikan teks keterangan menggunakan leader ya. Nah, sekarang kita juga bisa nih ngerubah, misalnya kan ini huruf depannya aja nih yang besar, sama huruf ininya aja. Nah, kita mau bikin ini jadi, kita mau bikin ini jadi caps lock semua. Ini bisa dengan bantuan perintah tcase, T-C. Kemudian enter. Kita pilih nih teksnya yang mau kita ganti, enter lagi. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Untuk sentence case itu cuma awalnya doang yang besar. Nah, untuk lower case kita bisa rubah jadi semuanya jadi huruf kecil gitu. Nah, kalau upper case ini bakal jadi huruf besar semua. Kalau title hanya huruf depannya aja yang jadi besar. Nah, kalau untuk toggle case ini kan biasanya jarang dipakai ya. Oke, kita langsung aja pakai yang upper case. Nah, dia otomatis langsung jadi huruf caps lock semua tanpa kita harus ngetik ulang. Oke, mungkin segitu tutorial dari aku untuk membuat dimension line sama annotation text. Semakin kita explore, semakin kita ngulik gitu, tahu, oh ini tuh ini, oh ini tuh itu. Jadi jangan lelah untuk mencoba terus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.